Salam semangat Bapak Ibu Guru. Jumpa lagi dengan channel YouTube saya, Mas Suparyadi. Kali ini saya akan menguraikan kaitan antar materi modul 2.2 tentang pembelajaran sosial dan emosional dengan modul-modul sebelumnya. Namun sebelumnya, sekedar promosi bahwa tugas-tugas saya terkait pendidikan guru penggerak ini juga dapat diakses di blog pribadi saya, sscmasyadi.wordpress.com. Pertanyaan pemantik pertama terkait koneksi antar materi modul ini adalah, apa kesimpulan tentang perubahan pengetahuan, keterampilan, sikap sebagai pemimpin pembelajaran setelah mempelajari pembelajaran sosial dan emosional? Menurut saya, setelah mempelajari pembelajaran sosial dan emosional, seorang pemimpin pembelajaran diharapkan mengalami perubahan yang signifikan dalam pengetahuan, keterampilan, dan sikapnya. Mereka menjadi lebih sadar akan pentingnya pengembangan keterampilan sosial dan emosional dalam membentuk lingkungan belajar yang inklusif dan mendukung. Pemimpin pembelajaran ini mungkin telah memperoleh pemahaman yang lebih mendalam tentang bagaimana membimbing siswa dalam mengelola emosi, membangun hubungan yang sehat, dan meningkatkan keterampilan interpersonal. Selain itu, mereka dapat mengintegrasikan strategi pembelajaran sosial dan emosional ke dalam praktek mengajar mereka, menciptakan ruang yang memungkinkan pertumbuhan holistik siswa, dan membentuk budaya sekolah yang memprioritaskan keberagaman, empati, dan kerjasama. Pertanyaan kedua, apa kaitan pembelajaran sosial dan emosional yang telah Anda pelajari dengan modul-modul sebelumnya, yaitu kaitan antara pembelajaran sosial dan emosional dengan filosofi pendidikan Ki Hajar Dewantara, nilai dan peran guru penggerak, visi guru penggerak, budaya positif, dan pembelajaran berdiferensiasi. Baik, akan saya uraikan satu persatu. Kaitan antara pembelajaran sosial dan emosional dengan filosofi pendidikan Ki Hajar Dewantara, yaitu Ki Hajar Dewantara mengajarkan bahwa pendidikan haruslah holistik dan tidak hanya terfokus pada aspek akademik semata. Oleh karena itu, pembelajaran sosial dan emosional juga harus diintegrasikan dalam kurikulum pendidikan. Menurut Ki Hajar Dewantara, pembelajaran sosial dan emosional sangatlah penting dalam membentuk karakter dan kepribadian siswa. Dalam proses pembelajaran, siswa tidak hanya belajar tentang materi akademik, tetapi juga belajar tentang bagaimana berinteraksi dengan orang lain, mengendalikan emosi, mengembangkan empati, dan memecahkan masalah. Dalam filosofinya, Ki Hajar Dewantara juga menekankan pentingnya pendidikan sebagai sarana untuk membentuk manusia yang berakhlak mulia dan peduli terhadap lingkungan sekitar. Oleh karena itu, pembelajaran sosial dan emosional haruslah diintegrasikan dengan nilai-nilai moral yang diajarkan dalam pendidikan. Dalam era modern ini, di mana teknologi semakin canggih dan informasi semakin mudah didapatkan, tidak ada yang dapat menggantikan nilai-nilai sosial dan emosional yang ditanamkan dalam proses pendidikan. Oleh karena itu, filosofi pendidikan Ki Hajar Dewantara tetap relevan hingga saat ini dan harus dijadikan sebagai pedoman dalam mengembangkan sistem pendidikan yang lebih baik di Indonesia. Kemudian, kaitan antara pembelajaran sosial dan emosional dengan nilai dan peran guru penggerak. Pembelajaran sosial dan emosional merupakan bagian penting dari pendidikan yang berfokus pada pengembangan keterampilan sosial dan emosional siswa. Hal ini bisa membantu siswa untuk meningkatkan keterampilan interpersonal, mengelola emosi dengan baik, serta membangun hubungan yang sehat dan positif dengan orang lain. Untuk mencapai tujuan tersebut, peran guru penggerak sangatlah penting. Guru penggerak melalui nilai berpusat pada murid dan perannya sebagai pemimpin pembelajaran, berfungsi sebagai fasilitator dalam mengajarkan keterampilan sosial dan emosional kepada siswa. Mereka harus memiliki kemampuan untuk membangun hubungan yang baik dengan siswa, mengidentifikasi kebutuhan sosial dan emosional mereka, serta memberikan dukungan dan bimbingan ketika diperlukan. Selain itu, guru penggerak juga harus mengambil peran sebagai model dalam perilaku sosial dan emosional yang diharapkan dari siswa. Mereka harus menunjukkan sikap empati, menghargai perbedaan, serta mempraktikkan keterampilan sosial dan emosional dalam interaksi dengan siswa dan orang lain.
Dengan demikian, pembelajaran sosial dan emosional yang efektif hanya bisa dicapai jika guru pengcerak memainkan perannya dengan baik. Mereka harus menjadi panutan dan motivator bagi siswa dalam mengembangkan keterampilan sosial dan emosional yang penting untuk keberhasilan di masa depan. Kemudian, kaitan antara pembelajaran sosial dan emosional dengan visi guru penggerak. Pembelajaran sosial dan emosional memiliki peran penting dalam visi guru sebagai pemimpin perubahan positif di sekolah. Pendidikan tidak hanya tentang akademik, tetapi juga tentang pengembangan keterampilan sosial dan emosional siswa. Seorang guru yang efektif harus mampu membantu siswa mengembangkan keterampilan ini, agar mereka dapat berinteraksi dengan baik dengan orang lain dan mengatasi masalah dengan cara yang sehat dan konstruktif. Dapat disimpulkan bahwa pembelajaran sosial dan emosional sangat penting dalam membantu guru mencapai visinya sebagai pemimpin perubahan positif di sekolah. Dengan membantu siswa mengembangkan keterampilan sosial dan emosional, guru dapat menciptakan lingkungan belajar yang positif dan mendukung serta membantu siswa mempersiapkan diri untuk sukses di masa depan. Keempat, kaitan antara pembelajaran sosial dan emosional dengan budaya positif di sekolah. Pembelajaran sosial dan emosional memainkan peran penting dalam pembentukan budaya positif di sekolah. Ketika siswa belajar bagaimana mengelola emosi mereka dengan efektif dan membangun hubungan yang sehat dengan orang lain, ini menciptakan lingkungan yang positif di kelas dan di seluruh sekolah. Selain itu, pembelajaran sosial dan emosional membantu siswa untuk memahami dan menghargai perbedaan individu, termasuk perbedaan budaya dan latar belakang. Ini membantu menciptakan lingkungan yang inklusif dan ramah bagi semua siswa, dan mendorong toleransi dan penghargaan terhadap keragaman. Dengan menerapkan pembelajaran sosial dan emosional dalam kurikulum sekolah dan memperhatikan komunikasi yang efektif dan respektif, sekolah dapat membangun budaya positif yang mendorong prestasi akademik dan kesejahteraan siswa secara keseluruhan. Terakhir, kaitan antara pembelajaran sosial dan emosional dengan pembelajaran berdiferensiasi. Pembelajaran sosial dan emosional sangat penting untuk dikembangkan dalam konteks pembelajaran berdiferensiasi. Keterampilan sosial dan emosional akan membantu siswa dalam berinteraksi dengan teman sekelas yang berbeda latar belakang dan kemampuan. Selain itu, pembelajaran sosial dan emosional juga dapat membantu siswa dalam mengelola emosi dan stres yang mungkin timbul dalam situasi pembelajaran yang berbeda-beda. Dalam pembelajaran berdiferensiasi, setiap siswa memiliki kebutuhan dan kemampuan yang berbeda-beda. Oleh karena itu, guru harus mampu mengidentifikasi kebutuhan dan kemampuan siswa secara individu dan memberikan pembelajaran yang sesuai dengan kebutuhan tersebut. Dalam hal ini, keterampilan sosial dan emosional dapat membantu guru dalam membangun hubungan yang positif dengan siswa dan mengidentifikasi kebutuhan dan kemampuan individu mereka. Setelah menguraikan kaitan antar materi modul 2.2 dengan modul-modul sebelumnya, saya diminta menjawab beberapa pertanyaan pula dalam beberapa teks rumpang, yaitu, saya berpikir bahwa aspek kompetensi sosial dan emosional mungkin lebih tepat diajarkan secara terpisah dengan materi pelajaran agar lebih terfokus dan mendalam. Sehingga, saya merasa bahwa waktu dan sumber daya sebaiknya dialokasikan lebih banyak untuk aspek-aspek pendidikan yang dianggap teknis dan objektif, seperti matematika, sains, atau keterampilan praktis, sementara kompetensi sosial dan emosional difokuskan pada mapel agama dan budi pekerti. Setelah mempelajari modul ini, ternyata pentingnya pembelajaran sosial dan emosional jauh lebih besar dari yang saya duga. Saya menyadari bahwa aspek ini memiliki peran krusial dalam membentuk kepribadian, keterampilan interpersonal, dan kemampuan beradaptasi siswa di masyarakat. Pembelajaran sosial dan emosional tidak hanya memengaruhi kesejahteraan emosional siswa, tetapi juga memiliki dampak positif pada prestasi akademis mereka. Oleh karena itu, saya melihat bahwa pendekatan holistik terhadap pendidikan yang mencakup aspek sosial dan emosional
hendaknya juga diintegrasikan dalam pembelajaran yang dibawakan guru. Pertanyaan kedua, berkaitan dengan kebutuhan belajar dan lingkungan yang aman dan nyaman untuk memfasilitasi seluruh individu di sekolah agar dapat meningkatkan kompetensi akademik maupun kesejahteraan psikologis, well-being. 3 hal mendasar dan penting yang saya pelajari adalah: pertama, 5 kompetensi sosial dan emosional. Saya menyadari bahwa pengembangan kompetensi sosial dan emosional sangatlah krusial dalam membentuk siswa secara menyeluruh. Kedua, kesadaran penuh atau mindfulness. Kesadaran penuh atau mindfulness sangat bermanfaat dalam peningkatan konsentrasi murid untuk mengikuti pembelajaran. Ketiga, implementasi pembelajaran sosial dan emosional. Ini penting untuk tidak hanya mengakui pentingnya kebutuhan akan pembelajaran sosial dan emosional, tetapi juga untuk mengimplementasikannya secara efektif dalam lingkungan belajar. Selanjutnya, terkait dengan pertanyaan nomor 2, perubahan yang akan diterapkan di kelas dan sekolah bagi murid-murid adalah berusaha terus membudayakan kompetensi sosial dan emosional dalam iklim kelas dan budaya sekolah. Selain itu juga berusaha untuk mengintegrasikan KSE dalam praktek pembelajaran yang saya bawakan. Terakhir, terkait dengan pertanyaan nomor 2, perubahan yang akan diterapkan di kelas dan sekolah bagi rekan sejawat adalah menularkan ilmu dan praktik baik yang saya peroleh kepada rekan sejawat, serta berkolaborasi dengan rekan sejawat dalam implementasi KSE di sekolah sebagai budaya positif yang berkelanjutan. Itulah koneksi antar materi modul 2.2 dengan modul-modul sebelumnya, serta usaha saya dalam menyelami pemahaman dan pengalaman saya dalam mengikuti pendidikan guru penggerak hingga tahap ini. Terima kasih dan semoga bermanfaat.